Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Salam sehat dan sejahtera untuk kawan sehobi dan juga kawan seprofesi. Pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan lampu daymaker untuk terpasang di Ninja Kiss. Untuk syarat pemasangan lampu daymaker, pada arus harus kita rubah dulu dari arus AC dirubah menjadi DC. Untuk arus kelistrikan Ninja series mulai dari Ninja Kiss sampai Ninja Super Keep, mulai dari RR-ZX, RR All, RR New, dan Ninja R seri Super Keep. Untuk kelistrikan ini masih sama bertipe AC, yang membedakan cuma pada pengapian. Untuk Ninja Kiss pengapian masih AC, sedangkan Ninja yang sudah memakai mesin Super Keep pengapian sudah memakai DC. Untuk spool pengisian Ninja Kiss masih bertipe half wave, nanti spool kita rubah menjadi full wave agar sistem pengisian yang ke aki itu lebih deras atau lebih cepat mengisi. Untuk kiprok juga masih bertipe half wave, nanti kiprok kita ganti dengan kiprok bertipe full wave. Lalu untuk penyesuaian arus kelistrikan AC dirubah menjadi DC. Yang pertama kita harus custom bagian spool, yang kedua kita harus mengganti kiprok, lalu yang ketiga kita harus menambahkan relay pada rangkaian kabel yang menuju ke lampu. Lanjut kita bongkar spool, lalu kita buat jalur untuk arus kelistrikan yang menuju ke kiprok. Ini spool Ninja Kiss sudah kita lepas dari bak magnet. Untuk kabel output dari spool ini ada 4 kabel: kuning spool lampu, pink spool pengisian, hitam strip kuning massa, hitam strip merah spool pengapian atau spool CDI. Ini kabel yang dari soket spool, hitam strip kuning massa body spool, kabel pink ini spool pengisian, kabel kuning spool lampu, hitam strip merah ini spool CDI. Lalu untuk penyesuaian spool Ninja Kiss bertipe half wave kita rubah menjadi full wave. Yang pertama kita harus mencari massa spool. Ini untuk massa spool. Ini massa gulungan spool yang terhubung ke body spool. Ini nanti kita lepas, lalu kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning. Jadi kabel yang berwarna kuning nanti juga kita potong, lalu kita sambungkan ke ujung gulungan yang tadinya menuju ke massa body spool. Karena spool bertipe full wave, pada gulungan spool ini tidak terhubung ke massa yang ada di body spool. Jadi massa spool ini bolak-balik atau mengambang, atau istilahnya massa floating. Jadi yang perlu kita sesuaikan, yang pertama ujung gulungan yang tadinya menuju ke massa body spool ini kita lepas, kita potong. Lalu kabel yang berwarna kuning dari spool lampu ini juga kita potong, lalu kita sambungkan ke ujung gulungan yang tadinya ke massa body spool. Kalau kabel yang tadinya tersambung ke massa, setelah kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning, untuk spool ini sudah tidak terkontinuitas ke massa yang ada di spool. Ujung gulungan spool yang ke massa sudah kita potong, lalu kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning. Sekarang output dari spool ini semua spool pengisian, kabel kuning dan kabel pink.
Lalu kabel satunya lagi hitam strip merah, ini spool pengapian. Lalu kabel satunya lagi ini kabel massa, ini massa body spool atau juga massa spool CDI. Sedangkan untuk spool pengisian ini sudah tidak terkontinuitas dengan massa yang ada di spool. Yang terkontinuitas cuma spool CDI dengan massa spool yang ada di body spool. Jadi spool ketika sudah kita rubah, untuk ketiga gulungan ini sudah berfungsi sebagai spool pengisian atau pengecasan aki. Sedangkan untuk spool lampu ini sudah tidak berfungsi karena sudah kita gabungkan untuk spool pengisian. Ini untuk cara rubah spool AC Ninja Kiss dirubah menjadi full wave. Kalau spool Ninja DC yang memakai mesin Super Keep series, untuk prosesnya kurang lebih juga sama. Ini untuk spool Ninja DC atau Ninja Super Keep series. Yang perlu kita sesuaikan, kita harus melepas ujung gulungan spool yang menuju ke massa. Ini untuk ujung gulungan spool yang menuju ke massa. Ini tinggal kita potong, lalu kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning. Ini kabel yang berwarna kuning spool lampu, kabel pink ini pengisian yang kita lepas, kabel kuning untuk spool lampu. Pada nomor 1 ini kabelnya kita lepas, lalu kita sambungkan ujung gulungan dengan kabel yang berwarna kuning. Lalu untuk output dari spool, kabel kuning dan kabel pink ini untuk pengisian, dan spool lampu ini sudah tidak berfungsi. Atau juga bisa kita tambahkan kabel. Jadi pada ujung gulungan ini kita potong, lalu kita sambungkan kabel, kita jumper pada bagian luar. Lalu kabel output, yang pertama kabel pink pengisian, lalu yang kedua kabel tambahan. Sedangkan kabel yang berwarna kuning ini kita lepas, nggak kita pakai. Ini untuk cara merubah spool half wave Ninja DC dirubah menjadi full wave. Ini untuk part yang akan kita pasang. Yang pertama, syarat lampu full wave DC, aki harus sehat karena aki yang terpasang di motor udah tekor. Aki kita ganti, kita up ke ukuran 5 ampere. Untuk kiprok juga kita ganti. Ini kiprok yang terpasang di motor, ini udah gantian. Ini kiprok KW. Kiprok kita ganti pakai kiprok Yamaha NMAX original. Ini kiprok tipe half wave, yang kiri kiprok tipe full wave. Lalu soket kiprok NMAX, kita bisa pakai soket kiprok Honda Tiger atau Yamaha Vision. Kita kasih tambahan relay untuk relay lampu. Untuk pengaman, sikring ori Kawasaki, kabel plus aki dan min aki. Lanjut kita buat jalur dari spool yang menuju ke kiprok. Soket warna hitam ini dari spool, ada 4 kabel, hitam strip kuning massa, hitam strip merah spool CDI, pink spool pengisian, kuning yang awalnya spool lampu yang sudah kita modif, lalu kuning ini menjadi spool pengisian. Jadi output dari spool, kabel pink dan kuning ini spool pengisian. Ini soket lawan dari spool yang ada di kabel bodi. Di sini juga ada 4 kabel, hitam strip kuning massa, lalu hitam strip putih ini spool CDI. Kabel yang tadinya hitam strip merah spool CDI lalu masuk ke kabel bodi berganti warna menjadi hitam strip putih. Lalu kabel kuning ini spool pengisian yang awalnya spool lampu, lalu pink spool pengisian lalu berubah warna menjadi biru strip putih. Ini untuk soket kiprok, kabel berjumlah 4, kuning spool lampu,
lalu sudah kita rubah menjadi spool pengisian. Lalu hitam strip kuning massa, biru strip putih spool pengisian, lalu putih strip hitam ini yang menuju ke aki, output dari kiprok untuk pengisian. Untuk skun kiprok bawaan ini kita lepas, ternyata pada skun ini udah ngapur atau udah korosi, jadi ini juga menyebabkan skun ke kiprok ini nggak connect. Lalu skun kita ganti lengkap beserta soket. Untuk urutan kabel pin out yang dari kiprok, pada kiprok NMAX di sini terdapat 5 pin. Nomor 1 ini output dari kiprok spool pengisian yang menuju ke aki. Nomor 2 ini kosong. Nomor 3 massa. Nomor 4 spool pengisian. Nomor 5 juga spool pengisian. Untuk cara baca pin out kiprok, pada bagian klip pengunci ini bagian atas, yang pertama kabel berwarna kuning dari spool yang awalnya spool lampu sudah kita rubah menjadi spool pengisian, masuk ke nomor 5 atau bisa bolak-balik masuk ke nomor 4. Lalu kabel yang berwarna biru ini spool pengisian. Kabel yang awalnya dari spool berwarna pink lalu masuk ke kabel bodi berubah warna menjadi biru strip putih, ini masuknya ke nomor 4. Lalu kabel warna hitam strip kuning ini massa, ini masuknya ke nomor 3. Lalu kabel warna putih strip hitam ini masuknya nomor 1, output dari kiprok menuju ke aki pengisian. Lalu penyesuaian berikutnya, pada kabel yang berwarna kuning output dari spool, kalau untuk rangkaian kelistrikan Ninja AC ataupun DC yang masih standar, untuk jalur kabel warna kuning ini masuknya ke kiprok. Lalu pada kabel kuning juga di paralel, yang satu masuk ke kiprok untuk spool lampu, satunya lagi masuk ke saklar kanan untuk tombol on off lampu. Sedangkan spool yang sudah kita rubah dari half wave menjadi full wave, untuk kabel warna kuning ini beralih fungsi, yang tadinya untuk spool lampu berubah menjadi spool pengisian. Lalu yang perlu kita sesuaikan, untuk kabel yang berwarna kuning yang masuk ke kiprok lalu diparalel ke tombol on off lampu, itu harus kita lepas. Ini untuk soket holder kanan untuk tombol on off lampu. Lalu kita cari kabel yang berwarna kuning yang terhubung ke spool. Ini untuk kabel kuning yang menuju ke tombol on off lampu. Ini akan kita buat rangkaian baru, lalu kita tambahkan relay. Ini relay kaki 4 yang akan kita pasang pada rangkaian pin out relay kaki 4 nomor 30 yang menuju ke plus aki, nomor 85 yang menuju ke plus output kontak, nomor 86 massa, nomor 87 yang menuju ke beban atau ke tombol lampu. Untuk bacaan pin relay yang kita lihat itu pada angka pin relay. Di sini terdapat angka 30, 85, 86 dan 87. Jadi untuk rangkaiannya pada pin nomor 30 ini yang menuju ke plus aki, kita sambungkan ke sikring. Lalu pin 86 ini yang menuju ke massa. Lalu sisa 2 kabel nomor 85 ini plus kunci kontak atau arus ketika kontak kita on kan. Nomor 87 ini yang menuju ke beban atau ke tombol lampu on off. Jadi untuk rangkaiannya kabel plus kita masukkan ke positif aki, massa relay kita masukkan ke min aki, lalu sisa 2 kabel nomor 85 ini menuju ke plus kunci kontak atau output kunci kontak, atau 85 juga bisa kita masukkan
ke kabel flasher yang berwarna coklat. Untuk kabel yang menuju ke flasher juga sama, itu arus plus output kunci kontak. Lalu untuk nomor 87, ini yang menuju ke kabel kuning ke tombol on off lampu. Lalu tiap merek relay juga beda letak posisi pin out. Jadi yang buat patokan, teman-teman cukup fokus ke angka, bukan ke letak posisi pin out. Atau teman-teman juga bisa pakai relay lampu Yamaha Vision. Dari segi dimensi lebih kecil relay lampu Vision daripada relay kaki 4. Ini untuk pin out relay lampu Yamaha Vision. Untuk nomor 1 ini beban, nomor 2 massa, nomor 3 12 volt aki plus, nomor 4 12 volt output dari kunci kontak. Dari segi fungsi ini sama dengan relay kaki 4 pada umumnya. Ini untuk soket holder kanan kiri. Soket holder kanan berwarna merah, holder kiri warna hitam. Lalu pada soket holder di sini terdapat kabel kuning. Kabel kuning ini yang diparalel masuk ke kiprok. Ini udah kita lepas dari soket. Lalu holder kiri di sini juga ada kabel kuning. Ini kabel lampu yang menuju ke tombol dim. Ini juga kita lepas dari soket holder. Lalu kedua kabel ini kita sambungkan jadi satu. Setelah kabel tersambung, nanti output dari relay nomor 87 sudah saya buatkan kabel berwarna kuning. Nanti kita sambungkan ke kabel kuning yang ada di saklar kanan dan kiri. Jadi untuk rangkaian relay kaki 4, pin 30 masuk melewati sikring, lalu masuk ke plus aki. Pin 85 menuju ke plus output dari kunci kontak. Untuk output kunci kontak bisa kita kaitkan ke kabel berwarna coklat yang menuju ke flasher, atau kabel coklat yang menuju ke switch rem belakang. Ini sama-sama plus output kunci kontak. Atau juga bisa kita sambungkan ke soket kunci kontak, tetapi untuk jalur kabel dia terlalu panjang. Jadi terserah teman-teman mau dikaitkan ke soket kunci kontak atau diikutkan ke kabel coklat yang ke flasher atau yang ke switch rem belakang. Lalu pin 86 ini menuju ke min aki. Lalu yang terakhir pin 87 ini yang menuju ke tombol lampu on off pada saklar kanan, atau kabel yang menuju ke beban untuk lampu depan. Ini sudah saya buatkan jalur. Lalu kabel kuning yang dari pin 87 ini kita paralel. Yang satu masuk ke saklar kiri untuk tombol dim. Lalu kabel juga kita paralel ke holder sebelah kanan untuk tombol on off lampu. Pada kabel bodi bagian depan di sini ada dua soket. Yang satu untuk lampu kota, satunya lagi untuk lampu pendek dan jauh. Ini lampu kota. Kita tes untuk lampu utama. Lampu pendek. Posisi lampu jauh, lampu pendek mati. Pendek, jauh. Kita tes untuk lampu jauh. Ini lampu jauh. Pendek, jauh. Pendek, jauh. Tombol lampu kita off kan. Lalu coba kita pas beam. Kita tes untuk nyala lampu. Kontak on. Lampu kota.
lampu utama, jauh, pendek, jauh, pendek. Pas beam, untuk pemasangan lampu daymaker dan rubah arus self wave menjadi full wave pada Ninja Kiss sudah selesai. Tadi kita tes pada voltmeter, kita set di volt DC untuk nilai pengisian ketika idle sekitar 13,8, lalu ketika RPM kita tambahkan sekitar 14,50. Ini untuk kabel aki plus dan sikring. Saya kasih dua sikring, yang satu sikring relay, satunya lagi sikring utama. Karena sikring bahan motor ini sudah nggak layak pakai, pada kabel ada yang ngepong atau korosi. Lalu kabel plus aki, sikring, dan kabel massa saya ganti dengan original baru dari Kawasaki. Lalu untuk budget yang harus disiapkan ketika teman-teman mau merubah arus kelistrikan dari half wave menjadi full wave, budget yang disiapkan itu berkisar 600.000. Harga kiprok original Yamaha NMAX berkisar 150.000. Lalu aki GS Astra berkisar 300.000. Kabel plus min aki dan sikring Kawasaki, lalu relay dan soket kiprok berkisar 200.000. Total harga barang berkisar 600.000 di luar jasa bongkar pasang. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini, yaitu cara rubah arus kelistrikan half wave menjadi full wave pada Ninja Kiss. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.